Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu ikhwatul iman yang Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali bisa sama-sama duduk di majelis ilmu yang hakikatnya kata Nabi, ketika kita berada di majelis ilmu itu kita sedang berada di raudhah min riyadil jannah, sedang berada di taman dari sekian taman surga. Maka siapa yang diberikan oleh Allah kelapangan, kemudahan untuk bisa duduk di majelis ilmu, maka insya Allah nanti Allah akan tempatkan dan kita akan merasakan nikmat taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan di surga tamannya, di dunia saja umumnya manusia itu senang sama taman, Pak. Ya, kemana-mana pasti ya. Apalagi nanti sebagian kaum muslimin kalau mau menjelang Ramadan suka ada acara munggahan, Pak. Ya. Nah, maka salah satu tempat yang dituju itu tempat-tempat yang seperti itu. Ya. Nah, apalagi kalau berbicara tentang taman surga. Ya. Karena rahmat Allah dalam hadis qudsi disebutkan 99-nya rahmat Allah itu nanti diberikan kepada orang beriman di surga. Allah itu punya 100 rahmat, ya. Allah punya 100 rahmat, dan satu rahmatnya Allah itu diberikan di dunia. Jadi satu rahmatnya Allah saja, alhamdulillah kita sudah mendapatkan kebaikan yang sebegitu banyaknya. Baru satu rahmat Allah. Dan 99 rahmat Allah nanti diberikan, dan itu hanya mendapatkannya orang-orang yang beriman di surga. Maka wajar kalau kemudian Nabi mengatakan, ya, surga itu mala ra'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatarul qalbil bashar. Tidak bisa dibayangkan dengan penglihatan, pendengaran, hatta terlintas di dalam hati kita sekalipun tidak akan bisa. Maka sekali lagi Bapak Ibu jamaah sekalian, ya, bahwa ketika kita berada duduk di majelis ilmu, sejatinya kita ini sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Apalagi ketika kita melihat para sahabat pun sama, ketika ada kondisi sahabat itu futur, lemah imannya, maka saat itu Nabi mengajak kepada sahabat, nahnu najlis minas sa'ah, ya, kita duduk sebentar berada di majelis yang mudah-mudahan ketika kita berada di majelis ilmu ini, insya Allah yang bisa men-treatment, men-trigger keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Bapak Ibu ikhwatul iman rahimakumullah, setiap kita, ya, dalam ibadah pasti, ya, mengalami paling tidak 3 hal, ya. Setiap manusia ketika berinteraksi, ya, dalam beribadah, ya, ada 3 hal yang pasti dialami oleh manusia, ya. Apalagi memang tabiat manusia itu kecenderungannya itu lemah, susah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami menciptakan manusia itu dalam kesusahan, gitu kan, ya. Makanya kata para ulama, kecenderungan manusia ketika dalam beribadah, sementara kewajiban kita adalah ibadah, ya. Kita bukan hanya diciptakan oleh Allah begitu saja, ya, tanpa ada taklif, tanpa ada kewajiban. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
Salatku, hidupku, matiku, pengorbananku itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika setiap kita manusia berinteraksi dalam ibadah itu pasti ada mengalami ada sesuatu yang kita alami. Yang pertama al-kaslu, ya, yang kedua al-azzu, yang ketiga futur. Makanya dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi mengajarkan kepada kita doa, ya, mengajarkan kepada kita doa. Ya, bagusnya memang doa itu kita amalkan setiap pagi dan petang. Ya, Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal azzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhli wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Ya. Dan Bapak Ibu jamaah sekalian, dari penggalan doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita berlindung kepada Allah dari lilitan hutang, gitu kan, ya, dari penguasaannya manusia. Ya. Ada penggalan doa, Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azzi, ya, dan kasal. Ya. Ya, jadi memang Nabi mengajarkan kepada kita supaya kita berlindung kepada Allah, ya, dari azzi dan dari kasal. Ya. Ya, kenapa tidak berlindung dari apa? Dari futur. Ya, nanti kita akan sampaikan. Apa itu makna kasal? Secara bahasa itu kasal itu apa artinya? Malas, ya. Ya. Kalau kata para ulama, makna kasal itu tarkul amal ma'al qudrah. Ya. Seseorang disebut kaslu, disebut malas itu tarkul amal ketika orang itu meninggalkan amal ma'al kudroh, sementara dia mampu. Gitu, ya. Ya. Kita itu mampu untuk melakukan amal itu, tetapi kita tinggalkan. Itu termasuk sifat al-kaslu. Itu, ya. Ya. Bapak Ibu jamaah sekalian, ya, batasannya apa? Ya. Selagi kita mampu, ada potensi yang kita kerahkan untuk melakukan sesuatu, maka lakukan. Ya. Kita teringat sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yaitu Abdullah Ummi Maktum. Abdullah Ummi Maktum ini sahabat Nabi, tidak bisa melihat, buta. Yang kedua, miskin. Yang ketiga, Abdullah Ummi Maktum ini tempat tinggalnya jauh dengan masjid. Ya. Ketika Abdullah Ummi Maktum datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, untuk meminta rukhsah, meminta keringanan, ya, supaya Abdullah Ummi Maktum sholatnya tidak di masjid. Ya. Ya. Kalau menurut kita maklum lah, ya. Tidak bisa ngelihat, miskin, tidak punya kemampuan untuk membayar seseorang yang bisa memapah dia ke masjid. Yang ketiga, tempat tinggalnya jauh dengan masjid. Itu, ya. Ya. Kalau kita lihat secara zahiriyah, ya, maka rukhsah ini sangat mungkin bisa berlaku kepada Abdullah Ummi Maktum. Tetapi bagaimana respon Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketika Abdullah Ummi Maktum menyampaikan kondisinya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi mengatakan kepada Abdullah Ummi Maktum, ya Abdullah Ummi Maktum, atasma'un nida? Apakah kamu masih mendengarkan seruan azan? Ya. Buta, tidak bisa melihat, tetapi Abdullah Ummi Maktum masih bisa mendengar. Maka pertanyaan Nabi, atasma'un nida? Apakah kamu masih bisa mendengar seruan azan? Maka kata Abdullah Ummi Maktum, na'am. Kalau begitu fa'ajib, kata Nabi, wajib, termasuk, ya, salat subuhnya di masjid. Maka dalam riwayat Abdullah Ummi Maktum, ikhwatul iman rahimakumullah, sekalipun buta, ya, tempat tinggalnya jauh dengan masjid, tetapi Abdullah Ummi Maktum dalam sholat subuh senantiasa berjamaah di masjid.
Ya. Gitu. Oleh karenanya kata para ulama ada kaidah, ya, al-ajru, ya, al-ajru 'alal qudrah, ya, al-masyaqqah. Sesungguhnya pahala yang Allah berikan itu, kadar pahala yang Allah berikan itu sesuai tingkat kesulitan, Pak. Ya. Al-ajru 'alal qudrah al-masyaqqah, ya. Jadi pahala yang akan Allah berikan itu semakin seseorang beribadah dalam kondisi sulit, maka kadar pahalanya semakin besar. Ya. Gitu Bapak Ibu jamaah sekalian, ya. Nah, makanya orang yang sedekah, ya, 1 juta tetapi asetnya, tabungannya miliaran, dengan orang yang sedekah 10.000 sementara di rumahnya ada 100.000 misalnya gitu, pahalanya besar mana? Ya. Bisa jadi pelajaran 10.000 dibandingkan 1 juta. Kenapa? Karena orang yang sedekah 10.000 kemampuannya terbatas, gitu kan. Nah, beda dengan sedekah yang 1 juta. Maka kaidahnya al-ajru 'alal qadril masyaqqah. Ganjaran, ya, pahala yang Allah berikan itu sesuai dengan kadar kesulitan, ya. Makanya kenapa sholat subuh itu, bahkan sholat sunnahnya, ya, kita ketahui, ya, kedudukannya sangat utama, Pak. Secara jelas tuh, ya, keutamaan sholat subuh dan sholat qabla subuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rakaat salat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Salat 2 rakaat di waktu fajar, yang kata para ulama itu salat qabla subuh katanya, ya, itu lebih baik ketimbang dunia dan segala isinya. Baru salat qabla subuhnya, belum salat subuhnya. Kenapa pahalanya sebegitu jelas, sebegitu istimewa? Karena kata para ulama, salat yang dilakukan di waktu itu al-masyaqqah. Ya. Salatnya dilakukan dalam kondisi apalagi hujan, Pak, tadi, Pak, ya. Itu kebayang kondisi lagi tiris-tirisnya, gitu kan, ya. Kemudian kita keluar rumah untuk melaksanakan salat. Masya Allah. Maka wajar kalau kemudian pahalanya, ya, begitu istimewa. Bahkan di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, adullukum ala amalin yamhullaha wa yarfa'u lahu darajat. Ada orang yang beramal yang amalannya itu mampu menghapuskan dosanya dan mampu meninggikan derajat dan kedudukannya. Apa itu amalannya? Al-wudu'u 'alal makarih, wudu di saat yang tidak kalian sukai. Kapan itu berwudu di saat kita tidak menyukainya? Itu wudu di waktu fajar, kondisi tiris tadi, Pak, ya. Jadi ikhwatul iman rahimakumullah, ya, mudah-mudahan kita terhindar dari sifat al-kaslu, ya. Atau yang kedua, bukan meninggalkan amal, ya, sementara dia mampu, tetapi mengerjakannya, ya, ya, mengerjakannya. Orang yang kaslu itu, ya, mengerjakan, dia beramal, dia melakukan sesuatu, tetapi melakukan sesuatu ataupun mengerjakan amal tertentu, ya, ya, tanpa menghadirkan hati, itu juga kaslu. Makanya di dalam Al-Quran Allah sebutkan ciri orang munafik ketika dia melaksanakan sholat. Kata Allah, idza qamu ila shalah, ya, qamu kusala. Kata Allah, ya. Ya, jika mereka melaksanakan sholat, nih, orang munafik, jika mereka melaksanakan sholat, maka mereka mengerjakannya dengan kusala, dengan malas. Ya, maka yang kedua, ya, seseorang terhinggap malas dalam ibadah. Yang pertama, meninggalkan amal sementara dia mampu. Yang kedua, dia melakukan, mengerjakan amal itu tetapi tanpa menghadirkan hati, gitu, ya. Makanya kata Allah, ada orang yang beribadah tetapi ibadahnya tidak bisa mendatangkan kebaikan baginya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah, ya, mereka. Siapa mereka di sini? Orang yang lalai salatnya, ya.
Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu an, Bapak Ibu, ya mudah-mudahan ketika kita dijauhkan dari sifat malas, ya kita suratul istijabah, cepat merespon panggilan Allah termasuk dalam melaksanakan ibadah salat. Maka kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau mengatakan, inna natarku min umurid dunya min ajli salat fa awwada'ana Allahu khairan minha. Ya. Ini Umar bin Khattab tuh. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, sesungguhnya kami banyak sekali meninggalkan perkara-perkara atau urusan-urusan dunia, sementara kami mendahulukan solat, min ajli solat. Ya. Ketika kami mendahulukan ibadah solat, meninggalkan urusan-urusan dunia, gitu. Karena kalau sudah Allah memanggil kita untuk melaksanakan solat, min ajli solat, maka kata Sayyidina Umar bin Khattab, sungguh Allah telah mendatangkan kebaikan-kebaikan yang banyak bagiku. Ya. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, siapa yang mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak, maka ketika kita mengerjakannya, ya juga tidak kusala. Mengerjakannya harus mampu menghadirkan hati. Itu yang pertama, ya, bahwa setiap kita dalam beribadah pasti ada kondisi di mana kita itu ada al-kaslu. Makanya Nabi mengajarkan doa kepada kita, Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasl. Yang kedua, Bapak Ibu yang Allah muliakan, manusia, ya, Nabi mengajarkan kepada kita agar berlindung dari sifat al-azzu. Al-azzu ini ada dua, ya. Sebagaimana al-kaslu. Al-azzu ada kondisi di mana al-azzu itu maknanya tidak berdaya, Pak. Bukan lagi malas, tapi tidak berdaya. Kalau kata orang Sunda, tewalakaya. Saya tahu tuh walakaya. Walakaya itu ya, tidak berdaya gitu kan, ya. Ya. Itu namanya al-azzu. Ada begini Bapak Ibu, dulu ketika sehat nih, ya, ketika sehat orang itu misalnya jauh dari masjid, tetapi ketika orang itu kondisi sudah tidak bisa jalan, benar ya, ya, di jalan atau diamputasi kakinya, gitu kan, ya, kan sudah tidak berdaya, ya, al-azzu, gitu. Nah, baru saat itu hatinya ingin, gitu kan, untuk datang ke masjid, tapi kondisi sudah tidak berdaya. Nah, jangan sampai kita nunggu seperti itu. Maka kata para ulama, al-azzu itu maknanya adamul qudrah ma'a wujudun niyah. Gitu, ya. Orang disebut al-azzu itu kemampuannya sudah tidak mampu, kemampuannya sudah tidak berdaya, tidak mampu untuk melakukannya, sementara niatnya ingin. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, ada banyak orang ketika sehat itu dia cuek, ketika sedang dalam kondisi jag-jag, ya, dia melupakan ibadah, tetapi ketika sudah ditakdirkan sudah tidak berdaya, tidak punya kemampuan apa-apa, niatnya ingin tetapi kemampuannya sudah tidak mampu lagi, ya, untuk bisa melakukan hal tersebut. Nah, itu yang pertama, ya, al-azzu. Sementara al-azzu yang kedua, ya, ada seseorang yang ketika dia berada di batas yang terakhir, ya, tidak mampu lagi. Nah, itu bukan perkara yang negatif, tetapi Allah Subhanahu wa taala kan menyebutkan di dalam Al-Qur'an, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya. Ya, pasti Allah tidak akan pernah membebani hambanya itu di luar batas kemampuannya. Nah, di saat ada kondisi kita itu berada di titik yang kita sudah maksimal, sudah tidak mampu lagi untuk melakukan sesuatu, tidak berdaya lagi, maka di saat itulah Allah akan turun tangan. Al-azzu itu contoh, dan ini pernah terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-azzu yang seperti ini. Kapan terjadi pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Bapak Ibu jamaah sekalian, ketika Nabi dalam kondisi yang sangat sulit, ya, kondisi Nabi sedih karena ditinggalkan oleh siapa? Istrinya Khadijah radhiyallahu anha, kemudian ditinggalkan oleh pamannya yang dicintainya Abu Thalib, ya.
Dan saat itu semakin menjadi-jadi musyrikin Quraisy ya, menzalimi Nabi, menzalimi kaum muslimin. Dalam kondisi itu masih ada usaha tuh Nabi. Apa usahanya? Usahanya Nabi untuk berdakwah, untuk menyampaikan risalah. Karena tidaklah setiap Nabi diutus oleh Allah, tugas utamanya adalah menyampaikan risalah. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yathlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Ya. Maka saat itu orang-orang musyrikin Quraisy ya, bukan hanya menolak, bahkan mengusir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara risalah perlu disampaikan walaupun Nabi kondisinya sedang sedih, gitu kan. Maka ikhwatul iman rahimakumullah, pilihan Nabi saat itu bagaimana risalah itu terus tersampaikan, tidak boleh terputus. Maka pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi memilih kota Taif untuk menyampaikan risalah. Coba ingin kondisi sedih, Pak, ya. Kondisi sedih, amul huzni, ya, kemampuannya juga semakin menurun, gitu kan, ya, tidak punya daya dorong yang mumpuni saat itu, ya. Maka ikhwatul iman rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditemani oleh Zaid bin Harithah ke Taif. Ya, lumayan perjalanan yang ditempuh, Pak, 60 km dari Mekah ke Taif. Ketika Nabi sampai ke Taif, ya, boro-boro mau menerima seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang Taif sudah menolak duluan, Pak. Coba ya. Sudah menolak duluan. Di Mekah kampung halamannya diusir, datang ke tempat baru ditolak. Bahkan kalau kita baca dalam riwayat itu, bagaimana penolakan orang-orang Taif saat itu, ya, supaya Nabi balik lagi, Bapak Ibu jamaah sekalian, dan tidak ada pilihan bagi Nabi kecuali balik lagi. Maka penduduk Taif itu berbaris. Ketika Nabi pulang, ya, pulang dari Taif, maka penduduk Taif itu berbaris sepanjang 3 mil. Itu kalau kemudian dikonversi dalam hitungan kilometer, 3 mil itu 5 kilometer, Pak. Jadi penduduk Taif itu menyaksikan Nabi pulang lagi dari Taif itu berjajar 5 km, dari mulai anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, dan sepanjang 5 km bukan hanya melihat Nabi balik, tetapi melempar Nabi sepanjang 5 km. Kebayang nggak, Pak? Nabi berjalan 5 km dilempar, ya. Apalagi di Taif, Pak, batu, segala batu banyak, Pak, ya. Kalau di taman begini cari batu susah, Pak, kan ya. Kalau di Taif batu, Pak, tinggal bro gitu kan. Sepanjang 5 km Nabi sallallahu alaihi wasallam dilempar oleh penduduk Taif. Kebayang. Pelipis Nabi berdarah, kaki Nabi, tangan Nabi berdarah, Pak. Dilempar sepanjang 5 km, Pak. Udah mau kondisi sedih, kondisi sedih, datang ke Taif seperti itu, ya. Masya Allah, itu kondisi Nabi. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari yang terkenal, doa Nabi SAW saat itu doa menyatakan ketidakberdayaannya, Pak. Nabi tidak berdaya, ya. Ya Allah, kata Nabi SAW, ya Rabb, aku tidak punya kemampuan apa-apa lagi, ya Allah. Aku sudah tidak berdaya, aku itu dihinakan oleh manusia. Biarlah aku mengalami ini asal satu, ya Rabb, Engkau jangan murka kepadaku, kata Nabi SAW, ya. Yang pertama, Nabi nggak apa-apa Nabi mengalami seperti itu, tapi satu yang diminta oleh Nabi SAW, ya Rabb, asal Engkau tidak murka kepadaku. Ya, kau tidak berdaya begitu. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, ya, di saat seorang mukmin dalam kondisi yang begitu, maka ya, sudah saatnya Allah yang turun tangan untuk menolong. Seolah-olah Allah ingin memberikan motivasi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, tetap, ya, tugas menyampaikan risalah nggak boleh putus. Sekalipun manusia tidak mau menerima seruanmu, tidak mau menerima risalah yang engkau seru, maka saat itu Nabi SAW membaca ayat-ayat Allah, didengarkan oleh jin, bukan manusia, Pak. Manusia udah nggak mau beriman, tetapi yang mendengar risalah Nabi saat itu apa? Jin.
Dan apa yang terjadi saat itu ketika jin-jin itu mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an yang hakikatnya adalah risalah wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka jin-jin ketika mendengar Nabi membaca Al-Qur'an masuk Islam. Ya. Seolah-olah Allah ingin mengatakan, Muhammad tuh makhluk yang lebih buruk saja dari manusia bisa beriman kepada seruanmu, ya. Menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka turun ayat Allah Subhanahu wa taala, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Itu sebab ayat turun, ya. Maka jin-jin yang mendengarkan Nabi, mendengarkan Nabi SAW itu masuk Islam, lalu kemudian jin ini menyebar dan kemudian menyampaikan lagi kepada kelompok-kelompok jin yang lainnya, dan penasaranlah jin itu, lalu kemudian mendengarkan Nabi, maka sekelompok jin, bahkan ada sekelompok jin dari Irak yang disebut jin Nusaybin masuk Islam. Ya, Allah seolah-olah mengatakan, Muhammad, nggak masalah lah kalau nggak didengar sama manusia, jin aja masih mendengarkan, masih mau. Bahkan puncaknya saat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, menghibur kepada Nabi SAW dengan peristiwa Isra Mi'raj. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, ada kondisi di mana kita sudah al-azzu, ya. Kita sudah berikhtiar semaksimal mungkin, tetapi karena mungkin kita tidak berdaya lagi, maka di saat itulah, ya. Makanya kita yang angkat tangan, biar Allah yang turun tangan. Kan begitu, ya. Dalam kondisi begitu, ya. Maka yang pertama, jangan sampai al-azu yang pertama. Al-azu yang pertama di saat kita sehat, di saat kita mampu, ya, kita tidak melakukan. Ketika sudah kita tidak berdaya, ya, lalu kemudian hanya niat saja yang ada pada diri kita, sementara kemampuan sudah tidak bisa melakukannya. Di saat mampu, harta diberikan banyak, sedekah tarak begitu Pak. Tapi di saat sudah tidak punya apa-apa lagi, ya Allah, saya ingin sedekah, pagi masjid sedang renovasi ini misal gitu, ya. Gitu, ya. Nah begitu, ya. Di saat sudah tidak mampu lagi, mungkin usahanya kolek, ingin ngebantu begitu kan. Nah, maka jangan sampai nunggu yang seperti itu. Ya, maka Nabi SAW berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasal, berlindung. Yang namanya pelindungan itu pasti suatu yang buruk, ya. Ya Allah, aku berlindung, ya, yang mendatangkan keburukan bagi kita. Termasuk ada kalimat yang harus kita baca Bapak Ibu, ya. Doa dari Nabi SAW, a'udzu bi kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, ya. Kalau ada kalimat ta'awudz itu begitu, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kalimat yang agung dan sempurna, ya, dari keburukan makhluknya, ya. Apalagi kondisi seperti ini Bapak Ibu jamaah sekalian, ya Allah ya Karim, ya. Ya, terjadi di mana-mana musibah gitu, ya. Ya, terbaru kemarin di mana, di Cisarua gitu, ya. Ya, Bu. Jadi Bapak Ibu wayana kondisi kieu mah munggahana di rumah we pula, ya. Jadi jangan ke tempat-tempat yang begitu gitu kan. Ya. Ya, di Cimahi itu saya hari kemarin di daerah utama tuh, ya. Di daerah utama itu ada sebagian rumah terendam oleh air. Cimahi ini nggak jauh dengan kita gitu kan, gitu, ya. Terendam. Saya dapat info tadi malam masih belum menyusut tuh air itu, ya. Gitu tadi malam, gitu, ya. Apalagi kemarin hujan terus-terusan begitu, ya. Jadi Bapak Ibu, salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi, maka kata Nabi, siapa orang yang berdoa dengan doa perlindungan itu, ya, maka dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang ketiga, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, tadi Nanjung betul Pak, ya, utama masih ada wilayah Cimahinya ke arah Nanjung, ya, masih banjir. Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang ketiga tadi apa? Futur, ya. Kenapa futur tidak disebut dalam doa Nabi? Yang disebut oleh Nabi al-azzu wal kasal. Futur tidak disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena futur itu sunatullah, ya. Sunnatullah yang pasti kita alami dalam beribadah. Ada masa di mana kondisi kita sedang semangat-semangatnya, juga ada fase di mana kita tidak semangat. Karena futur itu terkait dengan iman kita. Karena Nabi mengatakan al-imanu yazidun wa yanqus. Iman itu kadang naik,
turun. Kenapa Nabi tidak mengajarkan doa agar kita berlindung dari futur? Makanya kata para ulama, futur itu dhaful himmah ba'dan nasyat. Ya. Seseorang disebut futur itu lemahnya semangat, ya, dhaful himmah ba'dan nasyat, setelah aktif. Ya, kata Nabi itu sunnatullah. Ya, kondisi begitu. Ya, jadi ada fase Bapak Ibu, yang pertama kita beribadahnya malas. Ya, mengalami fase itu kadang, Pak. Ya, kadang kita juga bisa jadi mengalami, karena setan itu tujuannya adalah ya menjauhkan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Yang kedua, kalaupun kita tidak malas, ya ini yang tadi ya, yang futur itu pasti kita alami. Kondisi kita sedang semangatnya ibadah, tetapi dalam waktu yang lain kadang kita menurun ibadah kita. Itu disebut futur. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan di dalam hadis, kullu syai'in syirratun wa kullu syirratun fatrah, kata Nabi. Setiap manusia itu ada masa syirrah, semangatnya. Wa kullu syirratun fatrah, dan ketika manusia semangat ada fase di mana manusia itu akan mengalami penurunan. Gitu. Maka yang paling minimal Bapak Ibu yang Allah muliakan, dalam kondisi yang seperti ini, kondisi futur, kata Nabi SAW, yang paling minimal yang kita lakukan dalam kondisi futur seperti ini, tidak boleh meninggalkan yang wajib, tidak boleh meninggalkan yang fardu, ya. Ya. Dalam kondisi yang seperti ini, ya. Kenapa? Karena kata para ulama, futur itu bisa jadi, ya, terjadi karena Bapak Ibu yang Allah muliakan, karena kita ngegas terus dengan amalan-amalan sunnah. Ada bisa begitu. Makanya hati-hati orang yang hijrah itu, ya. Orang yang hijrah yang apa namanya, yang ketika dia sedang semangatnya, wah itu hati-hati menjaganya, gitu kan. Ya, kadang dalam kondisi tertentu jadi balik lagi dan semakin parah. Itu tuh, ya. Makanya yang penting jangan meninggalkan yang wajib, yang sunnah. Kita mengukur kemampuan kita untuk melakukan amalan-amalan tertentu. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala atas amal-amal yang kita lakukan apa? Adwamuha wa in qalla. Itu tuh. Allah mencintai amalan yang dawam, kontinu, konsisten, walaupun sedikit. Ya. Ya. Tapi Bapak Ibu, kalau kemudian kita mampu melakukan amalan sunnah yang banyak, itu sebetulnya taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang kewajiban kita itu ketika menghadap kepada Allah adalah amal-amal soleh kita. Man yarju liqa ar-rabbi falyamal amalan saleh. Siapa orang yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah mereka beramal soleh, ya. Apalagi kalau kita memanfaatkan momentum-momentum khusus untuk meningkatkan intensitas ibadah yang kita lakukan. Ya, kayak misalnya bulan Syaban nih, Pak, ya. Bulan Syaban ini kesempatan, momentum yang sangat utama bagi kita. Ya, sampai-sampai Nabi saja Bapak Ibu yang Allah muliakan, bagaimana perhatian intensitas ibadahnya di bulan Syaban, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i dan Imam Ahmad, ketika ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Usamah bin Zaid bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyuhuri ma tasumu minasyaban. Coba ya, intensitas Nabi di bulan Syaban. Sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau lebih banyak saumnya, saum sunnahnya, ya, melebihi saumnya engkau di bulan Syaban. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu Syaban kullu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di bulan Syaban Nabi saum hampir seluruhnya. Ya. Nah, jadi kita juga penting nih meningkatkan intensitas ibadah, ya, di waktu-waktu yang istimewa, termasuk di bulan
Sya'ban. Ketika Usama bin Zaid bertanya begitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa jawab Nabi? Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu bainar Rajab war Ramadan. Sesungguhnya bulan ini adalah bulan yang banyak dilupakan oleh manusia. Hati-hati Pak, ya yang pertama nih wasiat Nabi. Kata Nabi, bulan ini adalah bulan yang banyak dilupakan oleh manusia, yang mana bulan itu terletak di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bapak Ibu, ya. Ya, satu bulan yang banyak dilupakan oleh manusia di bulan Syaban ini. Ya. Kalau bulan Rajab umat Islam banyak yang mengingat-ingatnya, masih banyak yang mengingat-ingatnya Pak bulan Rajab itu. Ya, ada Rajaban tadi Pak. Ada Isra Miraj ya, pengajian Rajaban di mana-mana begitu kan. Alhamdulillah ini pengajian di Masjid apa namanya? Taman Mutiara ya. Ya, ada apa di masjid tertentu pengajiannya itu momentum tertentu. Nah, pas Rajaban aja pengajiannya. Ini. Alhamdulillah di sini seminggu berapa kali pengajian Ustaz? Banyak lah, alhamdulillah aja. Jadi kalau ada Rajaban, itu aneh gitu kan ya, pengajian tiap hari kasarnya begitu ya. Tapi di masjid tertentu ada Pak yang pengajiannya itu jarang pengajian, pas ada Rajaban baru ngadain pengajian. Mulukai muludan begitu ya. Jadi masih banyak yang mengingat-ingatnya kaum muslimin kalau bulan Rajab itu. Ada Isra Miraj tadi. Bulan Ramadan diingat-ingat enggak? Oh pasti. Bulan Ramadan itu kaum muslimin pasti mengingatnya karena ini bulan yang sangat istimewa. Bulan Syawal Pak, Lebaran diingat nggak? Wow pasti Pak. Bulan Lebaran Pak sampai sekarang aja diingat. Termasuk saya Pak. Ya, ya. Jadi Bapak Ibu ya, maupun bukan hal yang sunnah ya, apalagi yang wajib, yang sunnah juga bukan gitu ya. Ya, ya. Bapak Ibu ya. Tapi kadang bisa jadi ya. Yang penting kan kalau lebaran itu pakai pakaian yang terbaik gitu kan. Iya gitu ya. Jadi sehari-hari selalu pakaian yang terbaik begitu. Nah, tapi kadang mau pakaian terbaik itu pakai baju bedug dia Pak. Ya. 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 Dipikirin Pak, bulan Syawal belum, Ramadan aja belum masih kepikiran. Yang mikirin tiket pulang mudiknya, yang mikirin pakaiannya. Ya termasuk saya lah. Kalau saya mau beli baju buat anak-anak itu Pak, Bapak Ibu jamaah sekalian, ya dari sekarang. Kemarin baru kemarin. Kenapa? Karena Ramadan itu udah nggak mau disibukkan dengan yang begituan lah, gitu ya. Kalau Ramadan udah mah capek begitu kan, ya. Kuku lilingan ke mall gitu kan, ya. Bapak Ibu sekalian. Tapi hikmahnya apa, pelajarannya? Kepikiran. Ya, bulan Syawal tuh kepikiran sama kita gitu kan. Ya, mikirin segala macam budget. Yang pengusaha mikirin THR-nya dari sekarang tuh, Pak. Jadi banyak dipikirin. Nah, kata Nabi SAW ada bulan yang banyak dilupakan oleh manusia, yaitu bulan Syaban. Ya. Padahal kalau kita secara bahasa bulan Syaban itu kata para ulama tasya'abat fihil barokah. Siapa orang yang beribadah di bulan Sya'ban, maka ibadahnya seseorang di bulan Sya'ban itu tasya'abat fihil barokah. Maka sya'ab itu memunculkan banyak-banyak keberkahan. Ya, sebagaimana Allah menyebutkan di dalam Quran, misalnya ada kalimat syu'uban, Sya'ban, syu'uban, sama tuh, shin, ain dan ba. Di dalam Al-Quran Allah katakan, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin aw untha wa ja'alnakum syu'uban, sya'ban. Sama tuh. Ya, wahai manusia, sesungguhnya aku menciptakan kalian itu ada laki-laki, perempuan. Lalu kemudian berkembang biak menjadi syu'ub. Syu'ub itu kelompok-kelompok. Ya, menjadi banyak. Yang asalnya 2 orang, laki-laki, perempuan, syu'ub wa qabail, dan jadi kabilah-kabilah. Jadi dari satu jadi banyak, syu'uban namanya. Nah, ada lagi kalimat dalam bahasa Arab itu, ya bahasa Quran itu syu'batun, syu'bah. Ya, syu'bah itu banyak cabang pohon, cabang-cabang pohon, syu'bah. Dari satu batang pohon, batang pohonnya yang pokoknya satu, tetapi dari satu batang pohon pokok satu itu menghasilkan banyak cabang. Nah, cabang-cabang itu namanya syu'bah. Ya, jadi sebagaimana yang tadinya 1-2 orang jadi banyak, sebagaimana satu batang pohon jadi banyak cabang, nah, itulah makna Sya'ban. Siapa orang yang beribadah di dalamnya, maka tasya'abat fihil barokah.
Ya. Ya. Jadi Bapak Ibu, jangan sampai kemudian kita melupakan ini bulan. Apalagi kata Nabi SAW, Syaban itu syahrun. Ya, ini lanjutan jawaban dari Usamah bin Zaid radhiyallahu an. Kata Nabi, syahrun turfa'ul a'mal ila rabbil alamin. Bulan Syaban itu adalah bulan di mana segala kebaikan, amal-amal ibadah itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka inilah rahasianya kata Nabi, fauhibbu an yurafu amali wa ana shaim, dan aku sangat senang ketika amalku diangkat kepada Allah di bulan Syaban ini, aku dalam keadaan saum. Bapak Ibu jamaah sekalian, ini saking istimewanya bulan Syaban. Ya, bahkan ada satu lagi yang istimewa di bulan Syaban itu nanti pas malam nisfu Syaban. Ya. Ya, betul Bapak Ibu, kaitan dengan amaliyah-amaliyahnya memang tidak ada dalil khusus yang menjelaskan tentang di pertengahan bulan Syaban kita mesti melakukan amal ini, amal itu, enggak ada ya. Ya, tapi kita tetap husnudzon kepada saudara kita yang melakukan amalan nisfu Syaban. Mungkin husnudzonnya bagi kita ingin memanfaatkan kemuliaan di malam nisfu Syaban. Bagi kita, apa yang mesti kita lakukan, nggak mesti dengan ibadah tertentu, tetapi kita lakukanlah sebanyak-banyaknya amal soleh di malam itu. Kenapa? Karena ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Hadis ini memang para ulama khilaf. Ada yang menyebutkan hadis ini hasan, ada juga yang menyebutkan hadis ini sahih. Termasuk Imam Nasihuddin Al-Albani mensahihkan hadis ini. Kenapa? Karena hadis ini diperkuat dengan hadis-hadis sahih yang lainnya. Jadi kalau dalam hadis itu, kadang para ulama yang tadinya hadis dhaif bisa naik kelas jadi hadis hasan. Ya, kenapa bisa naik kelas dengan jadi hadis hasan? Karena ada hadis-hadis lain yang memperkuat, apalagi diperkuat dengan dalil Quran. Maka wajar kalau kemudian Imam Nasihuddin Al-Albani ulama hadis mensahihkan hadis ini. Ya, tentang keutamaan nisfu Sya'ban. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yattali'u lailatan an nisfu min Sya'ban." Sesungguhnya Allah akan turun ke bumi di malam nisfu Sya'ban. Allah akan turun ke bumi di malam nisfu Sya'ban. Ya, sekarang tanggal berapa, Pak? Tanggal 6 ya. Baik semingguan lagi ya. Allah akan turun ke bumi di malam nisfu Sya'ban. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, fayaghfiru li jami'i khalqihi, dan Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa makhluknya. Jadi di malam itu Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa makhluknya, kecuali ada dua orang manusia yang tidak akan diampuni di malam itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama lil musyrik, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala tidak akan diampuni dosanya, Pak. Sekalipun dia ahli ibadah. Ya. Sekalipun dia rajin sholat, rajin saum sunnahnya, tetapi masih ada kesyirikan di dalam dirinya, percuma tuh ibadahnya. Allah sebutkan di dalam Quran surah Az-Zumar ayat yang ke-65. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amalaka. Ketika Nabi mengatakan jangan sekalian, Allah mengatakan jangan sekali-kali kalian menyekutukan Allah, la yahbatanna amalaka. Siapa orang yang berbuat kesyirikan, la yahbatanna amalaka, maka amal-amalnya akan terhapus. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat yang ke-142 Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, tetapi dosa yang lainnya akan diampuni oleh Allah. Tadi hadis ini diperkuat dengan dalil Quran, maka wajar kalau Imam Nasihuddin Al-Albani mensahihkan hadis ini, gitu kan? Ya. Jadi yang tidak akan diampuni oleh Allah di bulan Syaban itu dosa orang-orang yang berbuat kesyirikan. Yang kedua, yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala au musyahin. Apa musyahin, Pak? Orang yang berselisih tetapi tidak pernah saling memaafkan. Hati-hati. Kita udah ngejaga sholat wajib, kita sudah ngejaga amalan sunnah, tapi yang namanya manusia, hatinya manusia, kadang kita senantiasa berselisih dengan orang lain. Ya, jadi dipastikan Bapak Ibu di bulan Syaban kalau kita ingin diampuni oleh Allah, kalau sempat, misal, mudah-mudahan di sini nggak ada, kalau ada sesuatu yang menjadikan kita berselisih dengan orang lain, dengan saudara kita, kita saling melapangkan hati untuk meminta maaf atau memaafkan. Ya. Makanya sebagian ulama gara-gara hadis ini yang paling penting memaafkan itu di bulan Syaban mau masuk Ramadan.
bukan di bulan Syawal. Kalau kita kan maaf-maafan bulan Syawal, Pak. Betul nggak? Ya. Walaupun ada hadisnya itu juga memang gitu ya. Tapi saya pernah tanya sama jamaah saya, Pak, yang umroh tahun kemarin 40 hari ya. Jadi sebelum Ramadan udah di sana dan kemudian setelah Ramadan ya pulang. Hampir 40 hari ya. Saya tanya ke jamaah saya, Pak Haji, kalau di sana habis Syawal, habis sholat Idul Fitri ya, di bulan Syawal Idul Fitri, salaman tuh siga Jumatan Ustaz itu maksudnya. Jadi kalau sholat Idul Fitri itu, Pak, ya, udah sholat khutbah, ya, kemudian doa, udah aja bubar, nggak ada salam-salaman, gitu kan? Di sana, antum pernah Idul Fitri di sana? Begitu nggak? Betul, berarti terkonfirmasi gitu kan? Nggak ada kayak di kita. Ini khotib aja, Pak, saya sudah ditunggu sama keluarga aja, lila. Kenapa? Salamannya banyak, Mas. Kalau Idul Fitri harus panjang, kemudian salaman begitu kan? Masya Allah ya. Jadi gara-gara hadis itu sebagian ulama ya mengaplikasikan meminta maaf itu ketika mau masuk bulan Syaban. Makanya kenapa disebutnya marhaban ya Ramadan? Nggak disebut ahlan wa sahlan ya Ramadan. Ya, kalau dalam bahasa Arab marhaban ya Ramadan itu bukan hanya sekedar selamat datang. Kalau hanya selamat datang itu ahlan wa sahlan. Tetapi kalau marhaban ya Ramadan, Bapak Ibu jamaah sekalian, itu dia ambil dari kata rohaba. Rohaba itu artinya lapang, luas. Apa yang diluaskan, apa yang dilapangkan hati kita. Ya, marhaban ya Ramadan. Dan upaya untuk melapangkan hati itu namanya tarhib, Pak. Upaya untuk meluaskan hati kita itu namanya tarhib. Maka disebutlah tarhib Ramadan. Dan kita mah tarhib Ramadan nanti pawai, Pak, kita. Saya di di sana nggak ada saja di Mekah begitu ya, tarhib besarnya. Jadi tarhib Ramadan bukan nggak boleh, insya Allah nggak ada masalah, karena itu bukti kesenangan kita menyambut bulan Ramadan. Tetapi kalau dikaitkan dengan secara bahasa memang nggak pas. Tarhib Ramadan itu pawai gitu kan? Kenapa? Ya, sebagian tarhib Ramadan itu bagi orang Sunda papajar. Ya, tadi munggahan. Ya. Kalau munggahan, Pak, makan-makan, pasti itu tuh tarhib Ramadan itu makan-makan ngaliwat. Yang namanya makan-makan itu bukan melapangkan hati, itu nyempitkeun beuteung eta mah, Pak. Jadi yang disebut dengan lapang hati itu berarti kan tarhib Ramadan itu kita lakukan di bulan Rajab, dilakukan di bulan Sya'ban, begitu kan? Itu tarhib Ramadan namanya. Dan tarhib Ramadannya Nabi itu tadi saum di bulan Sya'ban, sebagaimana kata Aisyah, ya, yasumu Sya'ban kulluh. Itu tarhib Nabi. Sebagian ulama mengatakan bulan Ramadan itu syahrul qura, ya, bulan untuk membaca Quran. Jadi tarhibnya Ramadan itu ya bagaimana intensitas membaca Quran kita diperbanyak ketika di bulan Sya'ban. Sebagian lagi sahabat menyebutkan ya tarhibnya itu adalah memperbaiki ibadah salat kita di bulan Sya'ban. Karena bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana ada hubungannya dengan salat. Turunnya ayat tentang apa? Turunnya ayat tentang arah kiblat salat. Gitu kan? Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Jadi melapangkan hati, termasuk yang dilapangkan hati itu apa? Ya. Apa dosa kita kepada saudara-saudara kita, saling maaf dan memaafkan. Itu namanya melapangkan hati kita. Maka ketika datang bulan Ramadan itu kan marhaban ya Ramadan. Artinya apa? Seolah-olah kita mengatakan marhaban ya Ramadan nih, hati saya sudah lapang nih. Hati saya sudah luas. Ya, mau amal ibadah apa saja masuk. Mau saumnya, sholat malamnya, baca Qur'annya, ya sedekahnya, ya semuanya. Karena hatinya sudah dilapangkan. Itulah makna marhaban ya Ramadan. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang Allah muliakan, ya, mudah-mudahan walaupun tadi manusia itu mengalami fase-fase al-kaslu, ya, mudah-mudahan kita berlindung kepada Allah, karena al-kaslu itu pun adalah godaan setan. Begitu juga al-azzi, sebagiannya juga godaan setan yang pertama. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa supaya kita berlindung dari sifat al-kaslu. Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal qasr. Kalaupun putur, maka Bapak Ibu jamaah sekalian, kata Nabi, kalau kondisi kita putur, ya, maka ibadah itu bukan hanya diukur daripada kuantitas, sebagaimana hadis Nabi SAW, lakukan ibadah itu sesuai kemampuan kita.
Makanya kaidah ibadah itu Bapak Ibu ya, dalam hadis Nabi, fa idza amartukum ya, fa idza amartukum mastata'tum minha. Apabila perintah ya, datang perintah dari Allah ataupun Rasulnya, mastata'tum minha, maka ya lakukan dengan sekemampuan kita. Kalau larangan dari Allah, fa idza nahaitukum ya fajtanibuhu anhu. Apabila datang larangan dari Allah, bukan meninggalkan semampu kita. Kalau larangan, tinggalkan seluruhnya. Fajtanibuhu anhu. Tetapi kalau ada perintah, mastata'tum, ya sesuai kemampuan kita. Yang kadang menjadi futur itu kondisi kita semangat, kita beribadah, sedang semangat-semangatnya. Nah, kalau kita mengalami kondisi begitu, akan rentan kondisi di mana turunnya akan cepat. Makanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, inilah rahasianya hadis Nabi SAW. Allah mencintai amal-amal soleh itu ya, rutin adwamuha ya, wa in qala, walaupun sedikit insyaallah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, barangkali ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afa minkum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya nggak? Oke.